Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada yang terputus dari video keperawatan anak. Jadi ini penjelasan tentang tugas nanti toilet training. Jadi ini ada sesuai dengan KTI dari kakak kelas kalian yang melihat bagaimana peranan orang tua terhadap tingkat keberhasilan toilet training pada usia toddler atau 1 sampai 3 tahun. Perlu diketahui apa sih sebenarnya toilet training itu. Jadi toilet training ini salah satu adalah bimbingan antisipatory yang bagaimana orang tua melakukan bimbingan untuk mengarahkan anaknya melakukan sesuatu. Salah satunya adalah toilet training. Jadi toilet training ini bagaimana cara untuk melatih anak agar bisa mengontrol buang air besar dan buang air kecil. Hal ini penting dilakukan untuk melatih kemandirian anak dalam melakukan BAB. Kemudian kenapa sih pada usia toddler? Karena sesuai dengan tahap perkembangan anak menurut Sigmund Freud bahwa ada anak pada fase oral, jadi lebih banyak mencari kesehatan dengan mulutnya, terutama pada saat bayi itu anak suka sekali mengisap barang, mainan. Kemudian sekarang pada usia toddler itu adalah mencari kesenangan dengan di bagian alat kelamin atau fase anal ya, jadi suka bermain dengan kotorannya. Oke, itu salah satu dari alasan toilet training dilakukan pada usia toddler atau 1 sampai 3 tahun. Kemudian pada usia ini juga, ini tadi anal ya. Nah, di sini peran orang tua juga sangat penting untuk mengarahkan anaknya melakukan toilet training. Jadi ini sudah ada banyak penelitian di mana orang tua ada yang melakukan toilet training, terutama agar anak itu tidak buang air besar atau yang kecil ke sembarang tempat atau spontan saja, padahal usianya sudah harus melakukan secara mandiri. Oke, apa saja ini yang termasuk sudah dimodifikasi dari ini adalah yang sudah ini merupakan penjelasan juga dari tugas. Nanti juga Bapak akan masuk di link tugas apa yang harus kami lakukan. Jelas ini adalah apa yang dilakukan oleh kakak kelas kalian dari hasil penelitiannya. Kemudian apa saja? Jadi hasil penelitiannya ini ternyata ada hubungan antara orang tua yang mengarahkan anaknya untuk melakukan toilet training di Kampung Bugis ya. Penelitian baru-baru saja. Ini didapatkan bahwa ada hubungan. Kita lihat nanti berapa banyak sih sampelnya. Dari hasilnya ini ternyata itu sampelnya 30 orang. Kemudian itu ini usia orang tuanya, usia anaknya ini ada sekitar 30. Kemudian bagaimana frekuensi ini ya, keberhasilan ini yang terlambat itu kurang dari 70%, ada 21 orang, yang berhasil sekitar 9 orang. Artinya masih banyak orang tua mungkin yang masih belum paham bahwa di usia 3 tahun itu anak sudah harus bisa melakukan toilet training. Oke, Bapak jelaskan sedikit tentang kuesionernya. Nih, pertanyaannya ini tadi sudah Bapak modifikasi ya. Apakah anak berhasil bangun tidur tanpa ngompol, kemudian memakai celana sendiri, anak tahu kapan harus buang air besar, menggunakan bahasa tertentu, kemudian memberitahu jika celana popoknya sudah tidak gunakan, menyiram sendiri, membersihkan sendiri ya. Jadi ini sangat penting untuk anak paham tentang ini. Nanti Bapak jelaskan sedikit tentang tugasnya ya pada video berikut. Ya, ini tentang tugasnya.
penjelasan tugasnya ini yang pertama ada 2 bagian ya. Ada bagian pertama itu tentang isi dari video. Bagian pertama tadi yang berkaitan dengan perawatan neonatus esensial, silakan diisi. Ada nilai abscess score, ini adalah skor dan harus diuraikan nilai A-nya berapa, P-nya berapa, D-nya berapa, A-nya berapa, R dan totalnya berapa, dan itu kesimpulannya apa, apakah asfiksia sedang atau berat. Kemudian masalah-masalah yang ditemukan, ingat ada beberapa penyakit yang dijelaskan ini selain asfiksia ya. Bagian 2 ini tadi yang Bapak sampaikan, ini kalian kembali lagi ke sama anak yang sudah dimandikan karena sudah ada bina hubungan. Kemudian anak panggil nama panggilnya siapa, anak usia berapa, usia orang tuanya, alamat orang tuanya di mana, kemudian ini anak merupakan anak keberapa dan dari berapa bersaudara. Kemudian ini sudah pertanyaannya apakah saat ini anak sudah mandiri. Jadi ini sebenarnya jawabannya ya dan tidak ya. Ini sesuaikan dengan kondisi si anak ya. Jangan dibuat-buat. Kemudian selanjutnya apakah anak sudah tidak menggunakan popor saat ini, apakah anak sudah tidak ngompol kalau malam, apakah anak membuka dengan celana sendiri jika ingin ke toilet, Pak anak menyampaikan jika ingin BMAK dengan menggunakan bahasa-bahasa tertentu ya, mungkin dengan pap atau dengan jika sudah anak ini apakah anak menyiram sendiri, kemudian juga apakah anak sudah bersih jika membilas, kemudian apakah anak juga menyampaikan kalau memberitahukan jika popok atau celananya sudah kotor. Ini beberapa pertanyaan yang akan kalian tanyakan pada saat mengeling tugas. Oke, itu aja penjelasannya. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.